Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini kita akan kembali mengupas teks basics atau dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A, dan kita akan membahas mengenal kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan atau biasa disingkat PPh output, PPh withholding, atau withholding tax. Terima kasih sudah like dan share guys. Dan jangan lupa subscribe. Oke, selamat menyaksikan. Undang-Undang PPh memberlakukan suatu sistem di mana wajib pajak dapat mengangsur pembayaran PPh-nya melalui pihak ketiga, yaitu pihak yang memberikan penghasilan. Jadi pihak yang dipotong atau dipungut dengan sistem pajak ini dikenal dengan istilah PPh withholding atau PPh potong pungut atau biasa disingkat PPh WHT atau PPh output. Nah, pemotong pemungut pajak dalam sistem ini guys diberi tugas untuk memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan PPh yang terutang. Jadi kewajiban pemotongan pemungutan PPh itu diatur langsung guys dalam undang-undang, terutama di pasal 20 Undang-Undang PPh. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, kita kembali review guys di materi Android Channel sebelumnya. Oke. Yang namanya kewajiban motong ini guys, balik lagi ke sistem pemungutan yang dikenal di negara kita. Ya, ada 3 ya. Ada self assessment, kita sudah bahas untuk orang pribadi, dan PPh badan nanti ya. Lalu official assessment, pajak bumi dan bangunan guys, dipotong, dipungut, dihitung, ya, diperhitungkan oleh negara di sini. Nanti si wajib pajak tinggal bayar aja PBB-nya, pajak bumi dan bangunan. Nah, withholding tax system ini guys, atau withholding tax assessment inilah yang membuat kewajiban ini menjadi signifikan ya bagi mereka yang memang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut. Nanti kita akan bahas siapa aja pemotong pemungut ini guys. Ya. Jadi kewajiban pemotongan pemungutan pajak ini memang menjadi hal yang harus dilaksanakan. Ya. Oke. Jadi kembali lagi ke sana guys ya. Oke. Iya guys, pemotongan pemungutan PPh itu memang melihat jenis penghasilannya. Ya, jadi melihat jenis penghasilannya. Nah, kalau kita balik lagi ya ke objek PPh, ada objek PPh non final, ada objek PPh final,
juga ada non-objek PPh. Nah, sampai dengan saat ini pemotongan pemungutan PPh dibedakan, dikenakan ya menjadi penghasilan yang merupakan objek PPh final dan objek PPh non final. Jadi perbedaannya sebenarnya dari basis mana yang dipakai. Objek PPh non final guys dikenakan dari basis umum. Artinya ya kembali ke mekanisme umum. Jadi memang withholding ini dan self assessment memang jadi saling menunjang ya. Kenapa ada withholding? Supaya si wajib pajak yang dipotong nanti di akhir tahun saat melakukan self assessment tidak terlalu berat membayar pajak guys. Gitu ya. Nah, jadi dengan basis umum gitu ya. Artinya pajak yang dipotong oleh pihak ketiga itu menjadi pengurang pajak. Oke, pajak di sini bisa dua ya, balik lagi ke subjeknya. Apakah wajib pajak badan, maka menjadi pengurang PPh badan. Atau orang pribadi menjadi pengurang PPh orang pribadi. Yang berarti pemotongan PPh non final ini guys, itu menjadi cicilan angsuran pada tahun berjalan. Ya, oke, yang terutang atas seluruh penghasilan di akhir tahun nanti ya, satuan pajak. Nah, jenis nama atau jenis PPh potong output ini guys, itu biasanya diberi nama sesuai dengan nama pasalnya. Oke, jadi yang tidak bersifat final ini antara lain adalah PPh pasal 21, oke, diatur dalam pasal 21 Undang-Undang PPh gitu ya. Jadi di kita ini secara umum ya, praktisi pajak di kita tuh menggunakan nama pasalnya sebagai jenis pemotongannya. Oke, lalu ada lagi PPh pasal 22 diatur dalam pasal 22 Undang-Undang PPh. Lalu juga ada PPh pasal 23. Nah, sementara guys, objek PPh final dikenakan PPh dengan basis bruto. Oke, artinya pajak yang dipotong oleh pihak ketiga sekaligus merupakan pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Ya, makanya dinamakan bersifat final. Nah, jenis pajak final ini guys, ya selain tadi PPh pasal 21 secara umum ya, ada juga PPh 21 yang objek PPh final berupa pembayaran pesangon. Ya, pesangon ya. Lalu ada PPh pasal 26, ini untuk wajib pajak luar negeri guys ya. Lalu untuk jenis-jenis penghasilan tertentu yang diperlakukan khusus, itu adalah PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 15. Nah, jadi bila kita kembali lagi guys ke materi sebelumnya ya, saya sekaligus review sedikit ya. Sekaligus mereview sedikit. Nah, inilah guys. Inilah objek-objek penghasilan, objek pajak itu kan penghasilan ya, dan dibagi lagi di sini ada yang objek pajak, ada yang non objek pajak. Non objek pajak ini ya, kalau non objek pajak artinya dia tidak dikenakan pajak apapun, termasuk juga withholding tax ini guys, termasuk juga potong pungut. Jadi kalau di sana disebut sebagai bukan objek pajak, aturan PPh bilang dia bukan objek pajak, maka atas penghasilan itu tidak dipotong PPh juga guys, karena ya bukan objek pajak. Ya, jadi jangan sampai belok ya, pemahaman seseorang itu dibelokkan entah karena pengaruh gitu ya, atau mungkin juga karena stres, bisa aja guys, terutama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban gitu ya. Masalah pajak ini kan dengan tanda kutip sampai sekarang kan masih momok ya guys ya. Lalu juga ada objek pajak final tadi ya, kalau berjalan sama dengan pelunasan, ada yang lewat pemotongan, ada yang lewat setor atau bayar sendiri, PPh withholding. Nah, kemudian di sini yang tidak final, tahun berjalan sama dengan kredit pajak yang barusan ya. Ada yang lewat pemotongan, PPh withholding, ada yang dibayar sendiri, PPh badan atau orang pribadi. Jadi gitu guys. Jadi penamaan PPh di negara kita, ya selain melihat jenis penghasilannya, ya pasti ya. Jadi yang jenis penghasilannya ini yang dikenakan adalah yang objek pajak non final dan objek pajak final. Juga penamaannya berdasarkan dari ketentuan atau pasal yang mengatur di Undang-Undang PPh. Oke guys. PPh pasal 21 itu adalah pajak penghasilan yang wajib dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh
orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Oke, tadi ya sesuai ketentuan pasal 21 Undang-Undang PPH, dan ada beberapa peraturan Menteri Keuangan juga, sorry bukan beberapa ya, diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan, juga peraturan Dirjen Pajak. Ya, oke. Nah, jadi kalau melihat di sini adalah pekerjaan jasa kegiatan, artinya guys, sorry, lanjut lagi ya, kepada orang subjek pajak orang pribadi dalam negeri, artinya guys, PPh Pasal 21 ini melihat pada active income. Apa itu active income? Ya, kita harus bedakan dari passive income. Ya, kita bisa lihat literatur di mana-mana ya, active income itu apa. Oke, gampangnya begini guys, active income tuh kita masih bekerja demi atau untuk uang. Oke, contohnya nih, ada yang masih harus kantor. Oke, capek guys kalau pas active income itu, ya kan, dari pekerjaan jasa kegiatan gitu ya. Stres guys, kamu kemacetan segala macam. Sementara passive income yaitu penghasilan dari harta atau modal. Artinya uang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Nah, passive income contohnya adalah kalau di pajak itu biasa semua disingkat ya, Buderos H guys. Bunga, dividen, royalti, sewa, hadiah. Oke guys, jadi itu merupakan jenis-jenis penghasilan yang pasif. Nah, balik lagi ke 21 ini adalah active income guys. Ya, jadi setiap active income orang pribadi subjek pajak dalam negeri potongnya pasti PPh 21. Dalam praktek masih aja ada ya orang pribadi dipotong PPh 23. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau apa? Kalau dia menerima passive income guys. Contohnya tadi, dia terima apa? Sewa misalnya. Gitu ya. Potongnya mana? 21, 23. Nah, 21 ini apa? Aktif income. Berarti dia dipotong PPh pasal 23. Ini contoh aja guys. Kenapa mereka lebih prefer potongnya 23? Tarifnya lebih rendah guys soalnya. Ya, jadi saya masih dengar aja nih beberapa pihak gitu ya menyebutkan bahwa masih bahkan debat nggak jelas gitu guys. Mohon maaf ya, kita kembali ke aturan undang-undang. Undang-undangnya bilang apa? Pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Oke, di undang-undang PPh juga dibilang sewa itu adalah penghasilan dari modal guys. Ya, pasif income. Nah, bila penerima penghasilannya adalah subjek pajak orang pribadi luar negeri, ya, terkait dengan sama pekerjaan, jasa, atau kegiatan, maka objek PPh pasal 26. Oke, dipotong PPh pasal 26. Tapi gini guys, kalau itu adalah subjek pajak luar negeri, kita harus lihat dulu apakah negara si orang pribadi subjek pajak luar negeri ini, negaranya dia itu punya perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara kita, atau biasa disingkat P3B, atau dalam bahasa Inggrisnya tax treaty guys. Bila ternyata negara dia berdomisili punya tax treaty atau P3B, maka pengenaan pajaknya dikembalikan kepada P3B atau tax treaty tadi. Jadi nggak sembarangan ya. Kita cek dulu negara dia berdomisili ada nggak tax treaty atau P3B. Jadi gitu guys. Itulah yang dinamakan dengan pemotongan PPh pasal 21. Penghasilan dari pekerjaan jasa kegiatan diterima oleh subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Oke. PPh pasal 22 guys, ini merupakan semacam pemberlakuan khusus ya, special case. Dalam Undang-Undang PPh dinyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan selain bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu yang memungut pajak dari pajak-pajak melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, serta pihak tertentu. Pihak tertentu di sini bisa macam-macam ya, atau juga karena adanya penyerahan barang berkategori sangat mewah. Oke, jadi kalau kita lihat peraturan pelaksanaan dari pasal 22 Undang-Undang PPh ini, bisa dari pembelian guys, yang tadi ya, pembelian itu bendaharawan pemerintah atau badan tertentu, bisa karena penjualan barang tertentu yang memang diatur khusus oleh Menteri Keuangan ya. Bisa penjual ini bisa ada dua ya, bisa barang industri tertentu gitu ya, diperlakukan, atau dari kegiatan impor guys, sorry, satu lagi ya.
Jadi pembelian, impor, penjualan barang tertentu termasuk juga penjualan barang mewah. Jadi memang PPh 22 ini nggak semua ya, nggak semua. Beda dengan jenis PPh, pemotongan PPh yang kita bahas, pemungutan PPh 22 ini malah rata-rata bentuknya barang guys. Gitu ya. Oke guys ya, nanti kita akan kupas lagi apa itu dan siapa bagaimana objek PPh pasal 22. Nanti kita waktunya akan nyampe ke sana guys. Oke. PPh pasal 23 itu adalah PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan selain yang telah dikenakan PPh pasal 21. Nah ini guys nih, memang yang bikin tadi ya sampai debatable gitu ya, itu gara-gara kata-kata ini kalau menurut saya. Ya, selain yang telah dikenakan PPh pasal 21. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, selain itu tadi ya, dividen, royalti, bunga, hadiah, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Oke? Ya. Jadi, kalau kita lihat sampai dengan titik ini, PPh pasal 23 itu adalah tadi ya, pasif income. Oke? Saya belum selesai ya, kita lanjutkan lagi nanti sebentar. Ini pasif income ini tadi ya, Bude Rosa ya. Bunga, dividen, royalti, sewa, dan hadiah guys. Gitu ya. Nah, oke. Hadiah ini nanti ada beda lah guys. Nanti kita akan bahas satu-satu guys. Apa itu bunga, apa itu dividen, apa itu royalti, gimana pemotongan atau pemungutan PPh-nya. Oke? Tadi saya sampai sewa ya, dan penghasilan lain sehubungan dengan, serta imbalan jasa sehubungan dengan jasa-jasa. Bisa jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditetapkan dengan ketentuan pasal 23 Undang-Undang PPh. Ya, jadi ini saya definisi ini aja ya, kalau mau lebih clear-nya lagi, lebih jelas ya, baca undang-undang PPh-nya guys. Oke? Ya, ini saya supaya menarik orang untuk membaca guys, karena di kita ini mohon maaf ya, miskin literasi guys. Jadi memang harus baca, baca, dan baca, apalagi kalau terkait pajak guys. Nggak boleh cuma lihat, denger gitu ya, harus baca sendiri dulu. Kalau ada yang beda pemahaman apa, diskusilah di situ. Tapi jangan debat nggak ada ujung ya, pakai kosong guys, capek. Oke ya? Oke, apabila penerima penghasilan adalah wajib pajak dalam negeri, oke, apabila penerima penghasilannya adalah wajib pajak dalam negeri termasuk bentuk usaha tetap, pajak yang dipotong PPh pasal 23, oke, pajak yang dipotong, saya ulang lagi ya, apabila penerima penghasilan adalah subjek pajak wajib pajak dalam negeri termasuk BUT, maka pajak yang dipotong adalah PPh pasal 23. Sebaliknya bila penerima penghasilan adalah wajib pajak luar negeri, dipotong PPh pasal 26. Oke? Keduanya guys, pelaporannya sekaligus melalui SPT yang sama. SPT-nya namanya SPT masa PPh pasal 23 dan atau PPh pasal 26 untuk setiap masa. Oke ya? Jadi walaupun SPT-nya digabung, kita akan bahas masing-masing jenis pajak ini ya secara pengenalan dulu. Karena namanya withholding itu ramai di mana-mana, pemotongan pajak teman-teman atau kita yang bekerja juga dipotong PPh 21 gitu ya. Tapi di video inilah kita akan mengenalkan kembali apa itu yang namanya pemotongan atau apa itu yang namanya kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh. Oke guys. Menyambung yang tadi guys, pemotongan PPh pasal 26, ya. Apa itu PPh pasal 26? PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan lain, sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, kegiatan, hadiah, dan penghargaan, serta pensiun, dan pembayaran mereka lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Oke, yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang PPh. Nah, balik lagi ya ke tadi masalah P3B ya. Lihat lagi, apakah negara si wajib pajak atau subjek pajak luar negeri tadi punya perjanjian P3B atau tax treaty nggak dengan negara Indonesia?
Kalau ternyata ada, maka kembali ke ketentuan tax treaty tersebut. Nah, kemudian guys, penghitungan penyerahan PPh pasal 26, walaupun dilaporkannya tergabung dengan PPh pasal 23 gitu ya, lebih baik kita perhitungannya, penyetorannya dilaporkan secara tersendiri, dilakukan secara tersendiri. Oke? Karena pelaporan pemotongan PPh pasal 26 bergantung pada jenis objek pajak dan status subjektivitas penerima penghasilannya. Nah, contoh ya, jika objek pajaknya cenderung sama dengan PPh pasal 21 dan penerima penghasilannya adalah orang pribadi berstatus wajib pajak luar negeri, maka pelaporannya melalui SPT masa PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26. Jika penerima penghasilannya adalah badan yang berstatus wajib pajak luar negeri, pelaporannya yang tadi ya melalui SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Gitu guys. Jadi walaupun digabung, penghitungannya, penyetorannya pisah guys. Oke. PPh pasal 4 ayat 2 atau biasa disingkat pemotongan PPh final guys, itu merupakan PPh yang dipotong atas penghasilan atau usaha tertentu yang diatur secara khusus atau special treatment guys, melalui peraturan pemerintah. Jadi masing-masing objek PPh final pasal 4 ayat 2 itu ada peraturan pemerintahnya guys. Nah, ini sudah sempat dibahas di, kalau nggak salah bagian orang pribadi ya, PPh orang pribadi. Yang pertama guys, saya cuma waktu itu di split ya, mana dipotong, mana store sendiri. Nah, yang jelas guys, objek PPh 4 ayat 2 PPh final ini adalah PPh atas bunga deposito tabungan diskoto sertifikat Bank Indonesia, atas penghasilan sewa atas tanah dan atau bangunan, penghasilan dari hadiah undian, penghasilan dari jasa konstruksi ya tadi ya kan ada usaha tertentu juga gitu ya, pengalihan hak atas tanah atau bangunan atau PPHTB, pengalihan saham di bursa efek guys, karena final juga, bunga simpanan koperasi dengan jumlah tertentu, jangan khawatir ya, nggak semuanya bunga simpanan di koperasi itu dipotong PPh final, ada angkanya guys di batasannya. Sekali lagi, bunganya yang kena guys, bukan pokoknya ya, gitu ya. Jadi pokoknya nggak kena, bunganya yang kena, imbal hasil. Sekali lagi, PPh itu adalah tambahan kemampuan ekonomis, yang dikenakan pajak bukan ininya ya, tapi imbal hasilnya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Lalu ada bunga diskonto obligasi dan dividen yang diterima oleh orang pribadi. Itulah special treatment penghasilan atau usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tentang pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2. PPh pasal 15 guys, ini lebih mengerucut lagi ya, bahkan bisa dibilang objeknya itu bisa jadi juga ada yang nggak terlalu familiar ya, terutama bagi mereka yang mungkin baru mulai mengenal pajak. Jadi gini guys, PPh pasal 15 itu adalah PPh yang dikenakan atas industri tertentu, yaitu industri penerbangan, pelayaran baik dalam maupun luar negeri. Ya, walaupun di sini pasal 15 adalah final, tapi ada satu yang tidak final guys. Penerbangan dalam negeri, non maskapai guys, misalnya sewa pesawat udara dalam negeri tapinya dia. Tapi yang luar negeri, pelayaran, penerbangan luar negeri, pelayaran dalam dan luar negeri, dia kenanya PPh 15 sifatnya final. Nah, berbeda dari yang tadi dari basis neto, ini dia ada lagi nih, basis netonya lebih kecil daripada tarif umum guys. Ya, dia dinamakan dengan NPK, norma penghitungan khusus yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ya, jadi di sini Menteri Keuangan dia menetapkan selain tadi penerbangan dalam dan penerbangan pelayaran dalam dan luar negeri, juga ada transaksi-transaksi khusus seperti build operate transfer misalnya. Ya, jadi diperlakukan khusus dia, tarifnya beda. Itulah pemotongan PPh pasal 15.
alur pemotongan PPh guys, ini sebenarnya nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu rumit juga sih guys. Dan kita harus paham bahwa pemotongan PPh tuh alurnya sebenarnya nggak ribet-ribet banget gitu, simple sebetulnya. Yang jadi masalah kalau nagih bukti potong guys yang tidak bersifat final nih, kan bisa jadi kredit pajak di titik-titik mendekati bulan April tuh udah harus minta. Oke ya, alurnya gini guys. Pemberi penghasilan, sebagai pemberi penghasilan, pemotong pajak wajib memotong PPh yang terutang bila terdapat transaksi yang merupakan objek pemotongan. Kemudian, penerima penghasilan harus mau dipotong penghasilannya. Oke, karena yang bersifat tidak final guys, pemotongan pajak oleh pemotong pajak ya dapat menjadi pengurang pajak di akhir tahun. Oke, tadi ya, mengurangi PPh badan terutang atau mengurangi PPh orang pribadi, badan terutang atau orang pribadi terutang yang dilakukan nanti penghitungannya di akhir tahun. Nah, saat melakukan pembayaran guys, pemotong pajak akan memberikan tunai sebesar nilai transaksi setelah dikurangi PPh yang dipotong dan menyerahkan bukti pemotongan pajak ya, oke, kepada pemberi jasa atau penerima penghasilan. Itu guys ya. Jadi pada saat bayar tuh nggak utuh, kan dipotong. Maksudnya gini kalau dipotong, lagi 100. Oke, misalnya jasa konsultan nih, badan nih yang memberikan jasa adalah badan usaha. Oke, PTB misalnya namanya. Nagih ke PTA. Oke, nanti dia si PTA akan bayar 100, nagih 100, si PTA akan bayar 98 secara tunai, 2 itu berupa bukti potong, guys. Nanti bukti potongnya inilah menjadi kredit pajak pada saat penghitungan PPh badan terutang si PTB. Gitu ya. Nah, kemudian si PTA sebagai pemotong pajak, dia akan melaporkan 2 tadi ke negara. Nah, jadi kalau kita cek skemanya, guys, ya, kalau kita cek skemanya secara, ya namanya juga pengenalan, guys ya. Skemanya jadi kayak begini, guys. Tadi ya, pemotong pemungut PPh, pemberi penghasilan, wajib pajak B, penerima penghasilan, dia menyerahkan pekerjaan, jasa, atau kegiatan kepada si pemotong pemungut PPh ini. Oke, kemudian dia nagih lah ya, yang tadi ya. Kemudian dia bayar di sini atas jasanya setelah dipotong pajak. Nah, pajaknya ini berupa bukti potong PPh ya. Jadi dia ngasih tunai yang tadi ya, 98 berupa tunai, 2 itu berupa bukti potong. Nah, pemotong pemungut pajak, pajaknya ini dapat berupa 21, PPh pasal 21, bisa PPh pasal 23. Ini tergantung ya, di sini kita ganti aja. Misalnya di sini tuan B misalnya, berarti 21 ya. Oke, bisa juga PPh pasal 22 bila terjadi pemotong pemungutnya ini bisa badan tertentu ya kalau 22. Bisa juga PPh pasal 23 yang tadi kita contohkan. Bisa juga PPh pasal 26 ini kalau kita ganti jadi luar negeri. Bisa jadi karena objek tertentu yang merupakan objek PPh final 4 ayat 2 gitu ya, atau bisa jadi di sini adalah perusahaan pelayaran misalnya karena PPh pasal 15. Nah, si pemotong pemungut PPh bertanggung jawab atas pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelaporan pajaknya kemana? Ke negara. Ya, dia store pajak, ya, yang 2 tadi nih store ke negara dan dilaporkan dalam SPT masa. Pajaknya apa di sini? Nah, itulah guys. Itulah alur dari transaksi atau pemotongan pajak. Oke guys, kita akan lanjutkan materi mengenal pemotongan pemungutan PPh itu di materi berikutnya nanti ya. Kita akan lihat pemotong pajak siapa aja objek pemotongan, apa aja objek pemotongan, lalu siapa aja yang objek yang dipotong pajaknya. Kita akan cek juga guys. Lalu juga tentunya hak dan kewajiban ya, hak dan kewajiban terkait dengan PPh potong pungut ini. Baik guys, terima kasih sudah menyaksikan Andrix Channel. Kita lanjutkan di materi berikutnya nanti guys ya. Oke, terima kasih juga sudah like dan share guys. Sekali lagi jangan lupa subscribe di bawah ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.